Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Asifah dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM B2020010. Siklus menstruasi. Yang pertama, proses menstruasi. Dinding rahim terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Perimetrium meliputi dinding uterus bagian luar. Myometrium atau lapisan otot merupakan lapisan yang paling tebal, terdiri dari otot-otot polos yang disusun sedemikian rupa sehingga mendorong isinya keluar pada saat persalinan. Endometrium atau selaput lendir merupakan lapisan bagian dalam dari korpus uteri yang membatasi kavum uteri. 3 fungsi uterus adalah siklus menstruasi dengan peremajaan endometrium, kehamilan, dan persalinan. Pada siklus menstruasi terdapat fase proliferasi, siklus, dan menstruasi. Yang pertama, fase proliferasi. Pada fase ini, hormon estrogen sangat berpengaruh terhadap perubahan endometrium. Di bawah hormon estrogen, endometrium akan mengalami proliferasi, epitel mengalami regenerasi, kelenjar memanjang, dan jaringan ikat bertambah padat. Pada masa ini, endometrium tumbuh menjadi tebal kira-kira 3,5 mm. Kelenjar-kelenjar tumbuhnya lebih cepat dari jaringan lain hingga berkelok. Fase ini berlangsung kira-kira dari hari ke-5 sampai hari ke-14 dari hari pertama haid. Yang kedua, fase sekresi. Pada fase ini, hormon berpengaruh adalah hormon progesteron, menyebabkan keadaan endometrium tetap tebalnya, tapi bentuk kelenjar berubah menjadi panjang dan berliku, membesar, melebar, dan berkelok-kelok, dan banyak mengeluarkan getah. Dalam endometrium sudah tertimbun glikogen dan kapur yang kelak diperlukan untuk telur. Fase sekresi ini berlangsung dari hari ke-14 sampai hari ke-28. Bila tidak terjadi kehamilan, maka endometrium akan mengalami desquamasi dan dilepaskan dengan perdarahan. Yang ketiga, fase premenstruasi atau fase iskemia terjadi bila telur tidak dibuahi. Fase ini berlangsung kurang lebih 2-3 hari sebelum menstruasi. Pada fase ini, korpus luteum berdegenerasi, menjadikan produksi estrogen progesteron menurun, dan pengkerutan lapisan fungsional endometrium akibat perubahan pada vaskuler vasokonstriksi, arteria spiralis terjadi 4-24 jam sebelum menstruasi. Setelah beberapa waktu, arteri yang mengkerut ini mengalami dilatasi sehingga pada bagian-bagian yang nekrosis terlepas berupa darah menstruasi. Sebelum menstruasi berhenti, FSH mengacu kembali beberapa folikel. Bila kehamilan tak terjadi, proses ini berlangsung terus-menerus sampai wanita berumur 45-50 tahun. Yang keempat, fase menstruasi adalah perdarahan secara periodik, di mana darah berasal dari endometrium yang nekrotik. Terjadi sekitar 14 hari sesudah ovulasi pada siklus 28 hari. Hari pertama keluarnya rabas menstruasi ditetapkan sebagai hari pertama siklus endometrium. Pada permulaan akan terjadi robekan-robekan pada arteri spiralis sehingga terjadi hematoma. Akhirnya endometrium pada bagian luar atau atas menjadi menggelembung dan robek. Akhirnya lepas. Dan mulai dengan proses regenerasi yang terjadi dari sisa-sisa stratum spongiosum endometrium.
lama rata-rata menstruasi adalah 5 hari dan jumlah darah yang hilang ialah 50 ml. Kemudian siklus ovarium. Melalui pengambilan darah perifer, FSH dan LH dapat dideteksi dengan radioimmunoassay. Pemeriksaan secara serial menunjukkan konsistensi FSH dan LH rendah sebelum hari pertengahan siklus dan menunjukkan kenaikan siklus beberapa hari sebelum ovulasi. Pada saat ovulasi, kedua hormon naik secara mencolok dan berlangsung kira-kira 2-3 hari, terutama LH yang dapat mencapai 100 mU per ml, sedangkan FSH itu tidak lebih dari 40 mU per ml. Kedua hormon ini tetap konsisten yang rendah sampai beberapa hari sebelum siklus berikutnya. Dalam keadaan normal, prolaktin mematangkan korpus luteum sehingga produksi progesteron optimal. Perubahan folikel. Sebelum lahir, oosit primer telah melakukan pembelahan meiosis pertama, tetapi terhenti pada stadium profase. Dalam bulan kedua, kehidupan intrauteri dalam kedua ovarium diduga terdapat 600.000 oogonia pada bulan kelima sebanyak 600 juta dan pada saat lahir kira-kira 2 juta. Menjelang pubertas, oogonia yang masih bertahan dalam kedua ovarium kira-kira tinggal 300-400.000. Setelah pubertas, folikel mengalami pematangan. Terjadi perubahan meiosis yang selesai beberapa saat sebelum ovulasi. Folikel primordial akan berkembang karena pengaruh hormon FSH sehingga menjadi folikel masak yang disebut dengan folikel de Graaff dengan ukuran 17-20 mm. Ovulasi. Keluarnya sel telur atau ovum dari folikel de Graaff dan pecahnya folikel de Graaff disebut dengan ovulasi. Hal ini dipicu oleh LH surge yang kadang mencapai 100 mU per ml plasma. Ovulasi biasanya terjadi pada pertengahan siklus ovarium atau siklus menstruasi. Ada beberapa tanda dan tes untuk mengenali waktu dan ovulasi, yaitu 1. Adanya rasa sakit di perut bagian bawah yang terjadi pada pertengahan siklus. 2. Perubahan temperatur basal. Menjelang dan saat ovulasi akan terjadi kenaikan suhu badan. Yang ketiga, perubahan lendir serviks. Perubahan pada serviks dan lendir serviks mengikuti pola yang dapat diprediksi secara umum. Perubahan lendir serviks diuji dengan 2 macam tes, yaitu uji membenang dan Ference test. Uji membenang yaitu dengan melihat lendir serviks di mana pada fase folikuler lendir serviks kental dan opak. Tetapi pada menjelang ovulasi menjadi lebih encer dan jernih. Ference test yaitu lendir serviks dibiarkan kering pada sebuah objek gelas di bawah mikroskop, maka akan tampak gambar seperti daun pakis. 4. Adanya gambaran fase sekresi pada endometrium, yaitu kenaikan kadar progesteron. Terus apa lagi? 5. LH surge dengan memeriksa radioimmunoassay. Tanda ovulasi dilihat dengan naiknya mendadak LH. 6. Dengan pemeriksaan USG. Terlihat gambaran folikel yang masak dengan ukuran lebih dari 1,7 cm. Yang ke-7, pemeriksaan laparoskopi.
Gambaran yang jelas terlihat menggunakan laparoskopi dengan melihat langsung ovarium untuk mencari adanya stemata. Setelah ovulasi, kemudian terbentuk korpus luteum yang menghasilkan progesteron dan estrogen. Bila tidak terjadi pembuahan, kira-kira 9 hari setelah ovulasi, korpus luteum mengalami degenerasi dan beberapa saat kemudian akan menjadi korpus albicans. Kemudian hormon-hormon yang diproduksi dalam ovarium. Ovarium memproduksi hormon yang sangat berperan dalam reproduksi, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen dibentuk oleh sel-sel TK, sel-sel granulosa yang telah mengalami luteinisasi, menghasilkan baik estrogen maupun progesteron. Estradiol adalah estrogen utama yang dibuat oleh ovarium. Estrogen menimbulkan proliferasi dari endometrium, tetapi pengaruhnya lebih luas karena menyebabkan timbulnya tanda kelainan pada sekunder atau pertumbuhan payudara, rambut kelamin, dan lain-lain. Hormon ini dipengaruhi untuk mengatur haid, untuk pengobatan menopause. Progesteron dibentuk oleh korpus luteum setelah terjadinya ovulasi. Selain itu plasenta, glandula suprarenalis juga merupakan sumber pembuatan progesteron. Kelainan organ reproduksi. Kelainan pada sistem reproduksi merupakan kelainan yang menyerang sistem reproduksi. Yang pertama ada gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi dapat berupa dysmenorrhea atau sakit pada saat menstruasi. Terdiri dari amenorrhea primer dan sekunder. Amenorrhea primer merupakan kelainan tidak terjadi menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Amenorrhea sekunder adalah kelainan berupa tindak menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih pada seorang wanita yang telah mengalami siklus menstruasi. Yang kedua ada endometriosis. Endometriosis ini merupakan kelainan yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar rahim. Yang ketiga ada kanker organ reproduksi, merupakan pertumbuhan sel-sel yang abnormal. Yang keempat ada bentuk kelainan yang didapat secara kongenital. Yang kelima ada infeksi organ genitalia internal dan eksternal. Yang keenam, 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.